Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar renungan di pagi hari ini yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam anugerah Tuhan, gelap malam telah berlalu dan kita boleh menjemput mentari pagi saat ini. Mensyukuri semuanya itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari berdoa. Sungguh indah, ajaib, dan mulia segala karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan pagi hari ini, ketika kami boleh bangun, menikmati hari yang baru, kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena kami imani semua karena anugerah-Mu. Kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan, tolong kami untuk boleh memahami firman-Mu lewat renungan harian keluarga di hari ini. Dan itu boleh menuntun langkah hidup kami ke depan. Percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia merenungkannya. Mohon ampun akan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai 36. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini Rabu 27 Mei 2026 adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seorang ayah dan anaknya sedang menonton parade militer di televisi. Sang anak berkata, Ayah, kenapa semua orang memberi hormat kepada orang yang di atas panggung itu? Sang ayah menjawab, karena dia pemimpin tertinggi. Tanpa komandonya, semua bisa kacau. Anak itu termenung, lalu bertanya, kalau dalam hidup kita, siapa pemimpinnya? Sang ayah menjawab, Yesus Kristus. Dia bukan cuma penolong, tapi juga pemimpin hidup kita. Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34-36 menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya bangkit, tetapi juga ditinggikan sebagai Tuhan dan Mesias. Petrus mengutip Daud yang berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini menunjukkan bahwa Daud sendiri mengakui otoritas Mesias yang lebih tinggi darinya. Petrus ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu bukan sekadar tokoh, tetapi Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Ini bukan sekedar pernyataan teologis.
Ini adalah kebenaran yang menuntut respons bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Dia berhak memimpin hidup kita, termasuk rumah tangga kita, melalui cara kita bersikap kepada pasangan, mendidik anak, mengelola keuangan, sampai memutuskan arah hidup. Masalahnya, banyak keluarga Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi tidak benar-benar menjadikannya sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil keputusan sendiri, marah sesuka hati, mendidik anak dengan cara dunia, lalu hanya memanggil Tuhan Allah saat darurat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih, yang wajib ditaati. Keluarga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan akan membangun rumah tangga di atas dasar kebenaran. Firman Tuhan Allah menjadi acuan, bukan opini pribadi. Pengampunan dan kerendahan hati menjadi nilai utama. Setiap masalah dikembalikan kepada Tuhan Allah, bukan hanya diselesaikan dengan logika manusia. Hari ini, mari kita bertanya, apakah Yesus Kristus sungguh menjadi Tuhan dalam keluarga kita? Apakah kehendaknya menjadi pusat dalam keputusan kita? Mari kita berserah, bukan hanya percaya. Dan mari kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang tunduk pada Tuhan Allah akan selalu diberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, dalam karya-Mu kami mengakui bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamat kami, tetapi juga Tuhan atas hidup dan keluarga kami. Ajarlah kami untuk taat, tunduk, dan berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Seluruh hidup kami di hari ini, kami pasrahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.